Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 4 yang sangat saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada pertemuan pertama, pada pembelajaran pertama di tahun ajaran baru tahun 2022. Anak-anakku yang sangat saya cintai, bagaimana kabar kalian? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu dengan membaca doa sebagaimana yang telah kita laksanakan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan membaca doa Rabbi zidni ilma, kemudian nanti ditambah dengan tawasul pada Rasulullah SAW. Silakan Ketua kelas Ahmad Fadilah Kudusi untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Baik, doa awal pembelajaran sudah kita baca bersama. Mari kita mengawali pelajaran pada hari ini, yaitu pada tema yang pertama, yaitu belajar tematik dengan tema 1. Indahnya kebersamaan, dengan subtema keberagaman budaya bangsaku. Anak-anakku, dalam tema pertama ini kita akan memfokuskan kepada pembelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Dalam hal ini digabungkan menjadi tematik. Adapun tujuan pembelajaran kita fokuskan kepada 4 tujuan. Yang pertama, setelah membaca teks keberagaman budaya, anak-anakku mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, anak-anakku mampu untuk menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Kemudian yang ketiga, anak-anakku mampu menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Tujuan yang keempat adalah
anak-anakku mampu untuk mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dengan sistematis. Anak-anakku, silakan perhatikan buku tema yang anak-anakku pegang. Dalam buku tema itu, tolong diperhatikan, di situ ada pertanyaan, pakaian adat dari manakah ini? Itu dari Provinsi Bali. Apakah rumah adat Bali? Rumah adat Bali yaitu Gapura Candi Bentang. Kemudian, apakah makanan khas Bali? Makanan khas Bali yaitu ayam betutu, bendu, serombotan, dan lain-lain. Anak-anakku kelas 4 yang saya sayangi, hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia. Perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Nah, dari gambar itu anak-anak bisa memperhatikan anak-anak berasal dari suku apa? Ada yang berasal dari, mungkin ada yang berasal dari suku Bali, suku Jawa, suku Minang, atau yang lainnya. Coba komunikasikan, tanyakan kepada orang tua kalian. Indonesia adalah negara yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut adalah merupakan suatu anugerah atau nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib mensyukurinya. Di manakah kita dapat menemukan keberagaman budaya itu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Oh, ternyata belum ada ya. Mari kita pelajari bersama. Keragaman budaya itu dapat kalian temukan, dapat kalian lihat pada acara pawai budaya atau dalam pelaksanaan 17 Agustusan atau kegiatan karnaval hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mari kita baca judul keragaman budaya atau di situ pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi.
dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cilik. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini terbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sapa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, pak pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal yang baru mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Anak-anakku, dari bacaan tersebut ada berapa paragraf pada teks bacaan itu? Mari kita perhatikan bersama. Ternyata teks bacaan pawai budaya itu memiliki 5 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Nah, mungkin anak kelas 4 atau adik-adik kelas 4 ada yang tahu apa yang dimaksud dengan paragraf? Ayo Fadil, ayo Ahmad, dan yang lain mungkin ada yang bisa menjawab? Belum ada ya? Ayo mari kita belajar bersama. Perhatikan materi yang ada pada buku kalian. Bapak akan membacakan dan adik-adik memperhatikan dengan cermat. Paragraf adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam rekam tulis ditandai oleh barisan pertama yang menjorok ke dalam atau spasi yang lebih. Setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Dan setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok atau kalimat pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Dengan kata lain, kalimat penjelas. Nah, apakah yang dimaksud dengan gagasan pokok dan pendukung? Gagasan pokok atau kalimat pokok adalah ide utama atau kalimat utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ini bisa berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan kalimat pendukung atau kalimat penjelas yaitu uraian atau tambahan
informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Kemudian letak gagasan pokok. Letak gagasan pokok itu bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa kedua-duanya, di awal dan di akhir. Nah, kalau kalimat utamanya berada di awal kalimat, maka di situ disebut deduktif, dengan istilah deduktif. Sedangkan jika kalimat utama atau kalimat pokok itu berada di akhir kalimat, maka kalimat itu, paragraf itu disebut paragraf induktif. Nah, sekarang mari kita belajar cara untuk menentukan gagasan pokok. Yang pertama yaitu membaca paragraf dengan cermat. Kemudian membaca kalimat demi kalimat sehingga gagasan pokok paragraf dapat kita temukan. Coba cermati, perhatikan pada paragraf yang pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, perhatikan dan cermati kalimat paragraf ini. Ternyata kalimat pokok atau kalimat utama pada paragraf pertama itu terdapat pada kalimat yang pertama, sehingga paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif. Nah, untuk selanjutnya, untuk melatih pemahaman adik-adik, coba sekarang tentukan masing-masing dari 4 paragraf yang ada pada buku adik-adik semua. Ayo coba dikerjakan. Sepatnya sih.